Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini masih di bab yang pertama mengenai pola bilangan di bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini bahasan kita adalah barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Itulah barisan aritmatika. Beberapa contoh dari barisan aritmatika. Yang pertama, perhatikan ada pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini ada selisihnya, yaitu 2 dari bilangan yang pertama 2, kemudian bilangan yang kedua 4, maka selisihnya kita dapatkan 2, 4 dikurang 2, yaitu 2. Kemudian 6 dikurang 4 juga sama, 2 berarti selisihnya. Kemudian dari 8 dikurang 6, yaitu 2 juga. Nah, maka dari sini sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa barisan aritmatika adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Nah, ini dia maksudnya, selisih antar sukunya selalu sama. Jika 2 berarti 2 semuanya. Contoh yang kedua, ada 60, 55, 50, dan 45 pola bilangannya. Kita lihat selisihnya yang pertama dari 60 ke 55, berarti min 5 ya, berkurang 5. Kemudian dari 55 ke 50 juga sama, berkurang 5 atau min 5. Kemudian dari 50 ke 45 sama juga, yaitu berkurang 5 atau min 5. Nah, inilah yang dimaksud dengan selisih antar sukunya selalu sama. Maka kedua contoh di sini, pola bilangan yang dituliskan di sini, ini merupakan barisan aritmatika. Istilah pada barisan aritmatika. Yang pertama adalah A atau U1 yang disebut dengan suku pertama. Jadi A di sini sama dengan U1, yaitu suku yang pertama dalam suatu barisan atau pola bilangan. Kemudian yang kedua ada B, yaitu beda atau selisih. Kemudian yang ketiga ada UN, suku ke N atau urutan bilangan yang ke N. Oke, misalkan di sini ada barisan atau pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka 2 di sini sebagai suku yang pertama, kemudian 4 sebagai suku yang kedua, U2, kemudian 6 sebagai suku yang ketiga, U3, 8 sebagai suku yang keempat, begitu pula seterusnya. Ya, 2 di sini disebut sebagai A atau U1, yaitu suku pertama. Kemudian yang berikutnya, selisih dari bilangan yang pertama ke bilangan yang kedua, bilangan yang kedua ke bilangan yang ketiga, atau suku yang ketiga ke suku yang keempat, yaitu 2. Nah, maka 2 di sini ini sebagai B, yaitu sebagai beda atau selisihnya. Menentukan suku ke N pada barisan aritmatika. Nah, untuk menentukan suku ke N, ini dapat menggunakan rumus, yaitu UN sama dengan A, suku pertama, ditambah dengan N-1 dikali dengan B, beda atau selisihnya. Langsung ke contoh agar lebih memahami.
Tentukan suku ke-50 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Penyelesaian diketahui dari barisannya 2, 4, 6, 8 bahwa A, suku yang pertama, yaitu 2. Kemudian beda atau selisihnya, ini dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, kita ketahui yaitu B-nya, beda atau selisihnya yaitu 2 juga. Yang ditanyakan adalah suku ke-50 atau U50-nya berapa? Oke, jawab kita masukkan ke rumus untuk mencari suku ke N, yaitu bahwa UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Kita masukkan, yang ditanyakan suku ke-50, maka N-nya adalah 50. U50 sama dengan A suku pertama yaitu 2, kemudian ditambah N-1, 50 dikurang 1 dikali dengan B. B-nya adalah 2, beda atau selisihnya. Maka 2 ditambah, nih lihat ada dalam kurung ya, berarti dikerjakan terlebih dahulu, 50 dikurang 1 yaitu 49 dikali dengan 2. Oke. Jika seperti ini, jangan 2 ditambah dengan 49 dulu, tetapi dahulukan perkalian daripada penjumlahan. Maka 49 harus kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu. Sama dengan 2 ditambah 49 dikali 2, yaitu 98. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 98, yaitu 100. Maka suku ke-50 dari pola bilangan 2, 4, 6, 8 adalah 100. Contoh yang berikutnya, tentukan suku ke-25 dari pola bilangan 60, 55, 50, 45, dan seterusnya. Penyelesaian diketahui dari soal atau barisan, yaitu bahwa A, suku pertamanya yaitu 60, kemudian B, beda atau selisihnya ya, dari 60 ke 55 berarti berkurang 5 atau min 5, 55 ke 50, 50 ke 45. Sehingga kita ketahui bahwa B, beda atau selisihnya yaitu min 5. Jadi kalau berkurang dituliskan nilainya min. Kalau bertambah berarti plus, positif. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-25, berarti U25-nya berapa? Jawab kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Yang ditanyakan adalah suku ke-25, maka N-nya adalah 25. U25 sama dengan A, suku pertama adalah 60, ditambah N-1. N-nya adalah 25, 25 dikurang 1, dikali dengan B, yaitu min 5. Oke, 60 ditambah 25 dikurang 1 adalah 24, 24 dikali dengan min 5. 60 ditambah 24 dikali min 5 adalah min 120. 60 ditambah min 120. Sehingga hasilnya adalah min 60. Kenapa hasilnya min? Karena perhatikan di sini 60 adalah positif nilainya. Kemudian 120 nilainya negatif. Lebih besar nih, nilai negatifnya lebih besar, maka hasilnya juga masih dalam negatif atau min 60. Sehingga kita peroleh bahwa suku ke-25 dari pola bilangan 60, 55, 50, 45 adalah min 60. Baris dan deret aritmatika yang berikutnya nih. Apa itu deret aritmatika? Yang pertama tadi adalah barisan aritmatika, yang kedua deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika yaitu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Oke, ini perhatikan ya, bahwa deret aritmatika yaitu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika, atau biasa disebut dengan jumlah n suku pertama yang disimbolkan dengan Sn. Oke, dalam barisan tadi simbolnya adalah UN, suku ke n, menentukan atau mencari suku ke n-nya. Nah, dalam deret ini yang dicari adalah jumlahnya, jumlah n suku pertama atau Sn. Oke, ini perbedaannya. Jika dalam baris aritmatika
Ya, ini 1,3, 5, 7 dan seterusnya. Jika dalam deret, nih 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya, penjumlahan jumlah n suku pertamanya. Istilah pada deret aritmatika. Yang pertama ada A sama ya, atau U1 yaitu suku pertama. Kemudian ada B, beda atau selisih juga sama. Kemudian ada UN, suku ke N atau urutan bilangan ke N. Dan satu lagi yaitu SN, jumlah N suku pertama. Menentukan deret aritmatika. Yang pertama, ini dia rumusnya, bahwa Sn sama dengan N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Nah, rumus ini digunakan ketika diketahui nilai dari A atau suku pertama dan nilai dari UN, suku ke N-nya. Kemudian rumus yang kedua, nih Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali dengan B. Nah, rumus yang kedua ini digunakan ketika diketahui nilai dari A suku pertama dan B. Beda atau selisih saja. Jadi nggak diketahui UN-nya, hanya diketahui A dan B-nya saja menggunakan rumus yang kedua. Langsung ke contoh. Tentukan jumlah 50 suku pertama dari barisan 3, 5, 7, dan 9. Diketahui penyelesaiannya dalam soal bahwa nilai A atau suku pertamanya yaitu 3, ini dia suku pertama. Kemudian B, beda atau selisihnya dari 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, yaitu 2. Yang ditanyakan adalah jumlah 50 suku pertama, ya ini perbedaannya ya. Jika dalam barisan, maka yang ditanyakan suku ke-50-nya berapa. Nah, tapi dalam deret ini yang ditanyakan jumlah 50 suku pertamanya berapa. Maka ini S50-nya berapa. Jawab, karena diketahui A dan B saja, maka rumusnya yang digunakan adalah yang kedua. Yang diketahui adalah A dan B. Maka rumus yang kedua yang kita gunakan, yaitu bahwa Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Yang ditanyakan adalah S50, maka N-nya adalah 50. S50 sama dengan N per 2. 50 per 2 dikali dengan 2 dikali A. A-nya adalah 3, 2 dikali 3 ditambah N-nya adalah 50. 50 dikurang 1, kemudian B-nya adalah 2 dikali dengan 2. 50 dibagi dengan 2 yaitu 25, kemudian dikali 2 dikali 3, 6, ditambah 50 dikurang 1 adalah 49, 49 dikali dengan 2. Oke, kita harus menyelesaikan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, sama dengan 25 tetap, 6 ditambah 49 dikali 2, ya ingat, jika bertemu dengan seperti ini, maka jangan 6 ditambah 49 kemudian dikali dengan 2. Ya, itu salah. Yang benar adalah 49 kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan 6. Ya, 6 tetap ditambah 49 dikali 2 yaitu 98. Sama dengan 25 dikali 6 ditambah 98 yaitu 104. Sehingga hasil akhirnya adalah 25 dikali 104 yaitu 2600. Maka jumlah 50 suku pertama dari barisan 3579 adalah 2600. Baiklah, untuk materi pola bilangan di bagian yang kedua ini, yaitu mengenai barisan dan deret aritmatika. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan Pak Guru akhiri, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.